Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata an Abdillahil Antaki rahimahullahu qala khamsun hunna min dawa'il qalbi. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, adapun makalah yang ke-14, an Abdillahil Antaki, ialah diceritakan dari Abdullah al-Antaki rahimahullahu, rahimah semoga melimpahkan rahmat, hu kepada itu Abdullah al-Antaki, Allahu siapa Allah. Qala berkata siapa Abdullah al-Antaki, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Khamsun adapun lima, hunna lima itu, min dawa'il qalbi ialah termasuk dari obatnya hati, inda qaswatihi ketika kerasnya hati. Wa hadhil khamsatu ma'khudatun min kalamis sayyidil jalili Ibrahim al-Khawasi kama dzakarahu an-Nawawi fi Tibyani. Wa hadhil khamsatu, adapun kelima hal ini, ma'khudatun ialah diambil, min kalamis sayyidil jalili Ibrahim al-Khawasi, dari perkataan Sayyid al-Jalil Ibrahim al-Khawas. Kama dzakarahu, kama sebagaimana penjelasan, dzakara yang telah menyebutkan, hu kepada itu ma, An-Nawawi siapa Imam An-Nawawi, fit Tibyani di dalam kitab At-Tibyan. Wa zada ba'duhum ala hadhil khamsati asya'a katsiratan. Wa zada dan menambah, ba'duhum siapa sebagian mereka, ala hadhil khamsati atas lima hal ini, asya'a kepada beberapa hal, katsiratan yang banyak. Lakin ba'duha yudkhilu fiha, lakin akan tetapi, ba'duha adapun sebagian dari asya' katsira, yudkhilu ialah dimasukkan apa itu ba'duha, biha di dalam itu lima perkara yang di atas. Apa saja lima hal tersebut? Mujalasatus sholihina, ialah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ai artinya ahlil khairi, orang yang suka melakukan kebaikan. Ai huduru majalisil wa'di wa akhbaris sholihina. Huduru majalisil wa'di, hadir di majlis-majlis tempat nasihat dan kisah-kisahnya orang yang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika as-sumtu wal 'uzlatu 'anil khaidina fil batili. Wa yadkhulu dan masuk fi dzalika di dalam itu mujalasatus sholihin, as-sumtu apa diam, wal 'uzlatu dan menjauhkan diri, 'anil khaidina dari orang-orang yang tenggelam, fil batili dalam kebatilan. Kemudian yang kedua, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an, bitadabburi fil makna dengan merenungkan fil makna dalam maknanya, wa ikhla'ul batini dan yang ketiga adalah mengosongkan perut, bita'atil qalili minal halali dengan mengambil sedikit minal halali dari yang halal, fa inna aklal halali ra'sul kulli, karena sesungguhnya makan barang yang halal itu ra'sul kulli ialah merupakan pokok segalanya. Li'annahu yunawwirul qalba, li'annahu karena sesungguhnya makan barang yang halal tersebut, yunawwiru ialah dapat menyinari apa itu aklul halal, al-qalba kepada hati. Fatanjali mir'atul basirati minas sodai al-murithi lil qaswati. Fatanjali maka menjadi bersih, mir'atul basirati apa cermin mata hati, minas sodai dari karat, al-murithi yang menyebabkan lil qaswati pada kekerasan hati. Wa fil haditsil marfu'i dan di dalam hadis marfu', tsalatu khisalin turithul basirata minas soda'il murithi lil qaswati. Tsalatu khisalin adapun tiga perkara, turithu ialah menyebabkan apa itu tsalatu khisal, al basirata kepada mata hati, minas soda'i dari berkarat, al-murithi yang menyebabkan lil qaswati pada kerasnya hati. Wa fil haditsil marfu'i dan di dalam hadis marfu' pula, tsalatu khisalin turitul qaswata fil qalbi. Tsalatu khisalin adapun tiga perkara,
Turithu ialah mendatangkan apa itu thalathu khisal al-qaswata kepada keras fil qalbi dalam hati. Apa saja tiga hal tersebut? Hubbut ta'ami, yang pertama adalah suka makan, wa hubbun naumi, dan suka tidur, wa hubbur rohati, dan suka istirahat. Kemudian yang keempat adalah wa qiyamul laili, dan bangun pada malam hari. Artinya sholatun nafilati ba'dal istiqadhi minan naumi, melaksanakan sholat sunnah ba'dal istiqadhi, setelah bangun, minan naumi, dari tidur. Wattadarru'u anis sobahi, dan yang kelima adalah bersembah sujud, artinya memperbanyak zikir indas sobahi, ketika menjelang pagi. Artinya inda qurbiha, ketika menjelang pagi. Artinya tadarru'ul baqi fi awakhiril laili, memperbanyak zikirnya orang yang menangis, artinya menangis karena berhadap kepada ridha Allah, fi awakhiril laili, pada akhir-akhir malam, li'annahu waktu tajliyati wa nuzulur rahmati, li'annahu, karena sesungguhnya waktu menjelang subuh itu, waktu tajliyati ialah waktu ketenangan, wa nuzulur rahmati, dan turunnya beberapa rahmat. Dalam makalah yang ke-14 ini diceritakan dari Abdullah Al-Antaki, di mana beliau berkata, terdapat 5 hal yang menjadi obat penawar hati di saat hati itu menjadi keras, di mana pernyataan ini diambil dari perkataan Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan. Sebagian ulama yang lain menambahkan 5 perkara ini dengan perkara-perkara yang banyak. Akan tetapi, sebagian dari perkara-perkara tersebut dimasukkan pada yang lainnya. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang soleh, yaitu dengan cara menghadirin majelis-majelis dan kisah dari orang-orang yang soleh. Dan termasuk di dalamnya adalah berdiam diri dan menjauhi dari orang-orang yang tenggelam di dalam kebatilan. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mengosongkan perut dengan cara mengambil sedikit saja dari makanan yang halal, karena sesungguhnya makan yang halal itu merupakan pokok segalanya, sehingga akan menyinarin hati, dan cermin mata hati itu akan menjadi bersih dari karat yang menyebabkan hati menjadi keras. Di dalam hadis marfu dikatakan bahwa terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan mata hati menjadi keras. Dan juga di dalam hadis marfu yang lain dinyatakan bahwa terdapat 3 hal atau 3 perkara yang membuat hati menjadi keras. 3 hal tersebut adalah suka makan, suka tidur, dan suka istirahat. Selanjutnya yang keempat dari 5 perkara tersebut adalah melaksanakan sholat di tengah malam. Dalam hal ini adalah sholat sunnah setelah bangun tidur pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah bersembah sujud, artinya memperbanyak zikir pada waktu menjelang subuh. Karena pada waktu itu adalah waktu di mana kita akan mendapatkan banyak ketenangan, dan pada waktu itu pula diturunkannya beberapa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz khamsun hunna min dawail qalbi. Di sini lafadz khamsun adalah merupakan isim nakirah, namun kedudukannya dijadikan sebagai mubtada. Hal tersebut diperbolehkan karena lafadz khamsun adalah merupakan adat, di mana adat atau bilangan tersebut sekalipun berupa isim nakirah dapat dijadikan sebagai mubtada. Kemudian kita perhatikan lafadz hunna min dawail qalbi. Hunna di sini boleh kita jadikan sebagai dhamir fasol, atau dapat juga disebut dengan huruf fasol, di mana keberadaannya adalah untuk memisah antara mubtada dan khobar. Dalam hal ini
lafadz hunna tidak memiliki kedudukan i'rab. Atau boleh juga kita jadikan lafadz hunna ini sebagai kalimat isim, yaitu berupa dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai mubtada dari susunan jumlah ismiyah. Jadi hunna ini adalah mubtada, sementara min dawail qalbi ini adalah khobar daripada hunna, yang secara keseluruhan dari hunna min dawail qalbi ini adalah khobar bagi lafadz khamsun. Jadi khamsun adapun 5 perkara, hunna ialah adapun 5 perkara itu, min dawail qalbi ialah termasuk dari obat penawar hati. Jadi hunna ini boleh kita jadikan sebagai huruf, yaitu sebagai dhamir fasol atau huruf fasol, atau boleh pula kita jadikan sebagai kalimat isim yang berupa dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai mubtada yang kedua. Selanjutnya kita perhatikan lafadz asya'a. Lafadz asya'a ini boleh kita baca asya'a tanpa tanwin, boleh pula kita baca asya'an dengan tanwin. Manakala kita baca dengan tanpa tanwin, maka kita menganggap bahwa lafadz asya ini sebagai isim ghairu munsharif, di mana di sana terdapat satu ilat yang berupa alif ta'nis mamdudah. Namun manakala kita baca dengan tanwin, maka kita menganggap bahwa lafadz asya ini tidak termasuk isim ghairu munsharif, mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa asya ini bukanlah isim ghairu munsharif. Jadi di sini boleh kita baca asya'a, boleh pula kita baca asya'an. Sementara lafadz katsiroh di sini tetap kita baca dengan tanwin sebagai naat bagi lafadz asya'. Selanjutnya kita perhatikan lafadz lakin. Lafadz ini bukanlah termasuk dari huruf athof, melainkan termasuk dari saudaranya inna yang dapat beramal menasobkan kepada isimnya dan merofakkan kepada khobarnya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa lafadz lakin di sini bukan termasuk dari huruf athof, melainkan lakin yang merupakan saudara dari inna? Hal tersebut dapat diketahui dengan 3 hal. Yang pertama, setelah lafadz lakin ini berupa jumlah, di mana jumlah di dalam susunan ini adalah jumlah ismiyah. Jadi manakala setelahnya lakin ini berupa jumlah, maka lakin ini bukan huruf athof. Kemudian kita pun dapat mengetahui bahwa lakin ini termasuk saudara inna manakala didahulin oleh wawu. Kemudian yang ketiga, lakin yang termasuk dari huruf athof manakala sebelumnya didahuluin oleh nafi ataupun nahi. Dalam susunan ini sebelumnya tidak terdapat nahi ataupun nafi. Oleh karena itu, kita dapat menentukan bahwa lakin di sini bukanlah huruf athof, melainkan lakin saudara inna. Selanjutnya, jumlah yang terletak setelahnya boleh kita baca ba'dhoha dengan syarat lafadz lakin di sini dibaca lakinna. Jadi lakinna ba'dhoha yudkhilu fiha, berarti ba'dhoha di sini adalah isim daripada lakinna. Namun manakala lafadz lakin ini kita baca takhfif, artinya huruf nunnya di sini dibaca sukun, lakin, maka amal daripada lakin ini sudah tidak dapat difungsikan kembali, sehingga lafadz yang terletak setelahnya kita jadikan sebagai mubtada dan dibaca rofa. Jadi lakin ba'dhuha yudkhilu fiha. Wallahu a'lam bishawab.